Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, subuh ini kita dibangkitkan dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali dari kematian, karena tidur itu hakikatnya juga mati, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Dan kita juga bersyukur karena dibangkitkan kita, diberikan nikmat iman dan Islam. Karena itu kita bisa hadir bersama di tempat ini. Tidak sedikit orang yang hari ini juga dibangkitkan Allah, ya, tetapi tidak tersentuh hatinya untuk datang sujud menghadap kepada Allah. Dan kita semua baru saja sujud, tersungkur di hadapan Allah sebagai bukti bahwa kita adalah hambanya. Mudah-mudahan ketaatan ini akan senantiasa ada dalam diri kita sampai akhir hayat, hingga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah subuh yang dicintai oleh Allah, sungguh nikmat Allah itu tidak mungkin kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman dalam Al-Quran, jikalau kamu ingin menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, kamu tak akan bisa menghitungnya. Karena itu tugas kita bukan menghitung nikmat, karena memang tidak mungkin. Dengan kehebatan teknologi seperti apapun, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah dan tidak bisa membalasnya. Allah hanya minta kita bersyukur. Bersyukur. Karena itu Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau ingkar, Allah mengingatkan azabku amat pedih. Dan salat ini adalah salah satu bentuk kesyukuran kita akan nikmat yang Allah berikan. Kita sehat, kita kuat. Lalu kita gunakan kesehatan dan kekuatan itu untuk beribadah kepada Allah. Itulah makna kesyukuran salah satunya. Demikian kita yang diberi nikmat harta, kita bersedekah, membantu orang-orang yang lemah. Apalagi saat ini saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, di Gaza, mereka tak bisa tidur nyenyak seperti kita. Setiap saat ya, kematian selalu mengintai. Kita tidak bisa ke sana, tapi dengan kita berbagi, maka itu juga wujud daripada kesyukuran kita. Karena itu Allah hanya minta kita bersyukur. Menghitung nikmat tak mungkin, jamaah. Kita merenung tentang proses kejadian kita saja, tidak mungkin kita bisa balas. Bagaimana Allah jaga, Allah pelihara sehingga kita bisa hidup di dalam sebuah tempat yang gelap, di rahim ibu-ibu kita.
tempatnya sempit. Allah berikan semua kasih sayangnya di sana. Karena itu ketika tadi kita baca, kita dengar suara imam kita ya, memilih surah Ar-Rahman, yang di situ ada 31 kali Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lima Tuhan mana yang kamu dustakan? Allah mengingatkan kita tentang kasih sayangnya. Dan bahkan kalau jamaah membuka Al-Quran, di seluruh dunia Al-Quran ini pertama adalah surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya 99 Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Tapi yang pertama Allah perkenalkan tentang Dia, pengasih penyayang. Pengasih penyayang. Begitu cintanya Allah kepada kita. Baru pada ayat kedua nanti Allah memberitahu Dia penguasa alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia Rabb. Dia yang memiliki alam ini, Dia yang mengatur, Dia yang mengendalikan, dan Dia nanti yang akan menghancurkan alam ini. Siapapun tidak bisa memungkiri alam ini pasti hancur. Gempa bumi, bahkan kita merasakan di Aceh. Sebuah fakta bahwa bumi akan hancur. Demikian juga alam semesta yang lain. Banyak tabrakan-tabrakan benda-benda langit. Ya. Subhanallah. Allah mengenalkan dirinya pengasih dan penyayang. Karena itu saudaraku, yang masih belum tersentuh hatinya dengan iman, sahabat kita, teman-teman kita semua, mari dekatkan diri kepada Allah. Allah pengasih dan penyayang. Sebesar apapun dosa kita di dalam sebuah hadis, selama kita datang kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Bahkan pada ayat ketiga Allah mengulang Ar-Rahmanir-Rahim. Kata para ulama tafsir, itu bukan sekedar pengulangan, tapi Allah mengingatkan bahwa Dia penguasa alam, tapi Dia pengasih dan penyayang. Mengingatkan para penguasa manusia hari ini, kadang-kadang kalau sudah pegang kekuasaan, zalim, pegang kekuasaan, melakukan ketidakadilan. Allah pencipta alam, kekuasaan tiada terbatas. Ar-Rahmanir-Rahim, saya pengasih dan penyayang, kata Allah. Diulang lagi dalam surah Al-Fatihah itu. Baru kemudian Allah mengingatkan ketegasannya, Maliki Yaumiddin, bahwa apapun yang kita lakukan akan ada proses. Berbuatlah sesukamu, kata Rasulullah, kamu pasti akan mati. Dan disitulah ada pengadilan Allah. Maka Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kita tidak bisa balas kasih sayang Allah. Kemudian dilahirkan kita ke dunia, jamaah tidak bawa apa-apa. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais qalilan ma tashkurun. Sungguh kami telah menetapkan kamu di muka bumi. Jadi kita di muka bumi ini pilihan Allah. Banyak benda-benda langit di alam semesta ini, tapi Allah pilih bumi untuk kita. Dan para ilmuwan sudah di abad 21 ini mengatakan tidak ada satu benda langit pun yang bisa menandingi bumi. Tidak ada satupun benda langit yang bisa menandingi bumi. Ditempatkan Allah kita di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Allah tidak telantarkan kita. Kami sediakan kata Allah untuk mereka ma'ais. Ma'ais itu sumber penghidupan. Tanaman-tanaman yang kita makan, coba kalau dihitung sama Allah berapa kita harus bayar. Belum lagi apa yang ada di dalam perut bumi. Subhanallah. Semua yang kita alami ini adalah nikmat yang Allah berikan. Dan manusia tak pernah sekalipun mencipta. Setetes air, silahkan hadirkan. Mana manusia terhebat di muka bumi yang bisa menciptakan setetes air, sebutir pasir? Tidak ada, jemaah. Semua milik Allah.
Kalau hari ini kita ketemu air mineral, itu manusia hanya mengolahnya. Kita ketemu bangunan ini milik Allah. Karena itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mengingatkan kita tidak punya apa-apa. Pasir, besi, semua Allah sediakan. Manusia dengan ilmunya Allah beri, mampu mengumpulkan biji besi menjadi lempengan-lempengan, jadilah mobil, jadilah pesawat, jadilah bangunan-bangunan semuanya, tapi tidak ada satupun kontribusi manusia. Semua Allah yang menjadikan. Jemaah yang dicintai oleh Allah. Karena itu ketika tadi surah Ar-Rahman dibaca, kita gemetar mendengar kalimat itu. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai manusia, nikmat mana yang kamu dustakan, kata Allah. Nikmat mana yang kamu dustakan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sediakan semua sumber daya alam, fasilitas yang tiada terhingga untuk kita. Dan Allah tidak meminta bayaran, hanya Allah minta bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah. Sedang jemaah yang dicintai oleh Allah, kita berada di masjid yang mulia ini, Miftahul Jannah. Cita-cita kita semua berada di dalam surga. Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Ketika Nabi mengucapkan ini, ya, Nabi mengungkapkan kepada seseorang yang merasakan ibadahnya tidak ada apa-apanya. Seorang laki-laki masuk masjid bertanya, orang Badui, ya Muhammad, kapan kiamat? Kapan kiamat? Tersentak semua sahabat. Pertanyaan yang menohok. Ada yang marah, ingin menarik ya orang Badui yang tak sopan itu. Orang Badui itu memang hidupnya kasar, keras, tapi hatinya baik. Banyak hadis-hadis yang menceritakan bagaimana orang-orang Badui yang begitu dia meyakini kebenaran Islam, dia akan langsung taat. Dia tanya dengan Nabi, tidak duduk berdiri. Nabi dengan tenang menjawab, wahai saudaraku, apa yang kamu siapkan seandainya kiamat itu datang? Nabi tidak menjawab kapan kiamat, karena memang tidak ada yang tahu kapan kiamat. Maka Nabi bertanya, hai saudaraku, apa yang kau siapkan kalau kiamat datang? Tersentak dia. Lalu terdengar suaranya sambil dia lemah mendekat Nabi. Tidak banyak ya Rasulullah, ibadahku, sholatku, puasaku sama dengan kita. Apa yang mau kita banggakan? Tapi aku mencintaimu wahai Rasulullah. Itu yang diucapkannya sehingga Nabi berkata, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Maka kita bisa masuk surga kalau kita cinta Nabi, jemaah. Kita cinta Nabi. Mudah-mudahan kita semua di sini adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu Nabi nanti minta bukti kepada kita. Tidak bisa kita ngaku-ngaku saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Karena nanti di akhirat itu semua digelar. Jalan kehidupan kita semua akan dinampakkan. Maka selama hidup kita menjunjung, mencintai Nabi, berupaya meneladani Nabi semaksimal kita dalam semua sisi, tidak hanya ibadah tapi juga muamalah. Sebab ada orang hanya ibadah saja seperti Nabi, muamalahnya tidak. Ada juga muamalah seperti Nabi, ibadahnya tidak. Mari kita terus belajar, apalagi ini adalah S3. Ini bukan salah pilih S3 ini. S3 ini dalam jenjang akademik tingkat pendidikan tertinggi, Pak, Ibu. Orang yang mempunyai ketajaman dalam memahami sesuatu, orang yang mempunyai visi misi jauh ke depan, itu orang-orang S3. Dia bukan S1, S2 lagi. Maka teman-teman S3 tentu harus menjadi pelopor. Ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman kita. Maka jemaah
yang dicintai oleh Allah, salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita, dan juga tentu dalam segala aspek kehidupan kita berupaya maksimal mengikuti Rasulullah. Sederhana saja, saya lihat kalau kenduri ya, banyak orang yang minum sambil berdiri, makan sambil berdiri. Bagaimana mau disebut mencintai Rasulullah? Bagaimana mau disebut mencintai Rasulullah? Yang kecil seperti itu saja kita tidak pedulikan. Maka mari yang kecil-kecil kita coba perbaiki. Rasulullah mengatakan, singkirkan duri dari jalan yang mengganggu. Kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Berapa banyak orang tidak peduli, kayu, paku, bahkan sengaja buang sampah sembarang, pulang dari masjid dengan pakai baju, pakai gamis, pakai kopiah, minum air mineral dilempar saja. Itu kezaliman. Kezaliman itu. Karena menjadikan orang susah. Nanti sampah kalau numpuk itu jadi parit-parit buntu. Lalu terjadi banjir. Jangan disangka nanti kalau ada banjir tidak diadili Allah di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat, sekecil apapun. Maka kalau di kampung ini ada banjir, lalu ada yang korban rusak sebagainya, bahkan ada yang banjir korban jiwa, di akhirat pasti digelar jemaah. Karena itu akhirat itu panjang masanya. Akan terlihat banjir tanggal sekian di wilayah tanggal sekian. Apa penyebabnya? Siapa yang berkontribusi? Faisal Adriansyah buang sampah 5 kali di dalam sungai. Kena saya hukuman. Pahala saya yang banyak dalam sisi ibadah mardhah bisa berkurang. Jadi jangan disangka kita tidak akan dituntut oleh Allah sekecil apapun. Karena itu mencintai Rasulullah artinya dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Beliau mencintai kebersihan, maka cintailah kebersihan. Jaga lingkungan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang akan bersama Rasulullah nanti di dalam surga. Jemaah yang dicintai Allah, S3 hari ini spesial. Ya, Pak Dedi ini spesial karena ada goes ya. Yang ke-13 nggak ada goes, hanya 12 ini ya. Jemaah, ini saya pakai gamis ini ya, tapi tadi saya bawa sepeda tuh dah. Saya pakai baju goes ya, dari Ketapang. Rombongan saya ini masih banyak yang pakai baju goes ya. Jadi orang Islam itu kata Rasulullah yang dicintai oleh Allah adalah orang yang kuat ya. Al-mu'minul qawiyyu khair wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khair. Hadis riwayat Muslim. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, para ulama mengatakan kuat di sini tidak hanya kuat fisik. Berapa banyak orang sekarang berlari berpuluh kilo, tapi untuk datang ke masjid tidak sanggup. Berapa banyak orang bisa bersepeda, tapi untuk menyingkirkan selimut saja ketika mendengar azan tidak sanggup diangkat. Berapa banyak anak-anak kita sekolah ke Australia, sekolah ke Amerika, sekolah ke Inggris, jauh, rumah di sebelah masjid, pulang dia ke Indonesia, untuk sholat subuh dia tidak sanggup angkat selimutnya. Bukan di sini, tempat lain maksud saya. Jemaah yang dicintai oleh Allah ya. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah ini tentu mukmin yang kuat secara lahir ya, juga harus kuat dalam iman. Nah jemaah yang dicintai oleh Allah, jadi hari ini spesial ada goesnya. Jadi Pak Dedi kami tidak pulang lagi, nanti kami langsung di mana tempat ngopinya, langsung ke sana ya. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sponsor kita Pak Sugito ya, terima kasih ya, beliau dan juga teman-teman lain yang menginisiasi ya, bagaimana
menegakkan dakwah ini. Ya, ini sebuah perjuangan. Dan hijrah yang ini salah satu adalah momen pertemuan kita. Itu pesan sejarah, pesan peradaban dari Rasulullah, pesan universal. Karena itu hijrah itu dijadikan momen penting dan dipilih sebagai tahun perhitungan Islam untuk menyadarkan kaum muslimin bahwa kita tak akan bisa bangkit tanpa hijrah. Kita tidak akan bisa sukses tanpa hijrah. Dan hijrah itu memiliki pesan perjuangan, pengorbanan, kesabaran, ya, ketulusan, persaudaraan. Itu semua ada dalam rangkuman hijrah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahun 1447 mengingatkan kita bahwa sudah jauh jarak kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu hijrah usianya ada yang mengatakan 53 tahun. Karena beliau 13 tahun berdakwah di Mekah. Jadi kalau dihitung dari hijrah, sejak Nabi sampai di Madinah sudah 1447 tahun jarak kita dengan Rasulullah. Dan alhamdulillah kita memiliki tahun Islam. Sayangnya banyak di antara kita yang tidak peduli dengan tahun Islam ini. Kalau ditanya hari ini tanggal berapa, tadi karena kita sudah dengar ya. Hari ini tanggal 16 Muharram, kan? Tapi ada yang 17, nah itu persoalan perbedaan perhitungannya. Tapi artinya Muharram. Ya. Kita mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ya. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 12 bulan. Dan semua ibadah kita itu terikat dengan kalender Hijriyah. Tidak ada orang berpuasa itu setiap Desember puasa wajib, tidak ada. Puasa wajib itu Ramadan. Kapan Idul Fitri? 1 Syawal. Ya. Kapan Idul Adha? Kapan wukuf? Kapan puasa Ayyamul Bid? Itu semua menggunakan perhitungan Hijriyah. Karena itu kita terikat ya, dengan Hijriyah ini. Maka salah satu hal yang harus kita tanamkan untuk supaya kita meningkat. Kita S3 semua di sini. Mulai hari ini kita harus paham itu. Harus buka 2 kalender kita. Hari ini tanggal berapa? Ya. Tanggal Islam dan tanggal Masehinya. Nah, jemaah yang dicintai oleh Allah, makna pergantian tahun, apakah itu tahun Hijriyah, apakah tahun Masehi? Ya. Karena 1 tahun itu sudah ditetapkan oleh Allah 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Coba perhatikan ayat ini ya. Taubah ayat 36. Sungguhnya kata Allah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Artinya dalam setahun ada 12. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ini sudah ketetapan Allah sejak diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di dalamnya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Yang menarik ya, ayat ini 15 abad yang lalu. Sudah ada kalender belum? Sudah ada. Karena sebelum Islam sudah ada kalender Masehi sekarang ini muncul jauh sebelum Islam. Sebelumnya ada kalender Romawi, kalender Gregorian, suku Maya, Indian tertua, ya, itu punya kalender Maya, suku Maya. Nah, di abad modern ini
Kalau ada satu bangsa mengumumkan, kami 1 tahun 13 bulan, atau ada satu bangsa mengumumkan, kami 1 tahun 10 bulan, maka orang akan bertanya, benar nggak itu Quran? Benar nggak itu Al-Quran yang mengatakan bahwa 1 tahun 12 bulan dan ketetapan itu sejak diciptakan langit dan bumi? Ini pertaruhan jemaah, dan ini bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dulu ada dicoba 1 tahun 11 bulan, kacau, gagal panen. Ternyata gongci pacai, tahu gongci pacai? Kalender Cina 12 bulan, kalender Jepang 12 bulan, kalender orang Hindu sebelum ada Islam, Hindu sudah hebat sini, kalender Saka di Bali 12 bulan. Jadi tidak ada yang 13 kecuali gaji 13. Ya. Kita marah kalau tidak ada gaji 13 ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mukjizat Quran. Begitulah Allah membuktikan bahwa Dia yang mengatur seluruh alam ini. Maka pergantian tahun menyadarkan kita, bukan sekedar pergantian angka 2025 jadi 2026, 1446 jadi 1447, bukan. Pergantian tahun menyadarkan kita bahwa alam ini ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Itu sebabnya sekarang sudah pagi, sebentar lagi siang, nanti malam lagi. Sehebat apapun manusia, dia tidak akan bisa mengatur. Malam panjang karena butuh ini, siangnya pendekin, tidak bisa jemaah. Semua ini sudah Allah yang kendalikan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit bumi silih berganti malam siang. Kita akan setiap hari mengalami itu, tapi kita tidak menyadarinya. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad kalau bangun untuk tahajud, beliau membuka rumahnya, beliau menatap langit dan membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Jemaah, Nabi Muhammad juga ada menangis ketika putranya Ibrahim wafat dalam pelukannya, menetes air mata. Ada riwayat menyebutkan ketika beliau berada di sisi kuburan putrinya Ruqayyah, sahabat melihat berlinang air mata. Ketika Nabi datang ke rumah Ja'far bin Abi Thalib, menjumpai istrinya dan anak-anak Ja'far, memberitahu bahwa Ja'far syahid di dalam perang Mu'tah, Nabi berlinang air mata. Terima kasih.